kapal perang lain untuk bergabung dalam latihan tembakan langsung di Laut Cina Selatan. Seorang ahli militer mengatakan langkah itu dimaksud sebagai peringatan kepada Taiwan tentang bahaya berhubungan dengan Washington. Pengumuman yang datang sehari setelah Angkatan Laut Amerika mengkonfirmasi armada serang yang dipimpin oleh USS Ronald Reagan juga melakukan manuver militer di daerah tersebut, merupakan indikasi yang jelas dari meningkatnya ketegangan di perairan yang disengketakan. Rekaman yang dirilis oleh Tentara Pembebasan Rakyat menunjukkan kapal perang yang berbasis di Hong Kong, Huozhou, menembakkan meriam dan torpedo. Aparat militer juga terlihat melakukan operasi anti-pembajakan dan anti-terorisme. Garnisun PLA Hong Kong mengatakan pelatihan anti kapal selam telah menjadi salah satu elemen utama dari latihan tersebut. Korvet adalah salah satu dari 2 kapal perang yang berbasis di bekas koloni Inggris dan terutama digunakan untuk pertahanan pantai. Ia juga dipersenjatai dengan rudal permukaan ke udara. Zhou Zhenming, seorang ahli militer yang berbasis di Beijing, mengatakan kepada South China Morning Post bahwa latihan itu adalah tindakan simbolis yang bertujuan untuk mengirimkan sinyal kepada pasukan pro-kemerdekaan di Taiwan. Hanya beberapa hari setelah kunjungan Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar. Secara khusus tujuannya adalah untuk mengendalikan Presiden Pulau Tsai Ing-wen yang vokal. Secara signifikan, Tsai mengirim atau mengumumkan hubungannya dengan Amerika dan Taiwan berada di puncak sejarah. Zhou mengatakan berdasarkan persenjataan konvensional yang terlibat dalam latihan ini, cukup jelas bahwa China telah berusaha keras untuk tidak memprovokasi Amerika Serikat. Beijing menganggap Taiwan secara resmi dikenal sebagai Republik Cina, menjadi bagian dari negara yang dikenal sebagai Republik Rakyat Cina, dengan kata lain Cina Daratan, sesuai dengan kebijakan satu Cina. Kolonel senior Ren Gogiang mengecam Amerika setelah mengkonfirmasi kesepakatan senjata Amerika dan Taiwan senilai 493 juta dolar Amerika untuk peningkatan rudal permukaan ke udara Patriot. Sementara itu, Amerika Serikat lakukan latihan perang di Laut Cina Selatan. Beijing mengklaim pihaknya tidak akan mundur. Saat ini, ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan makin meningkat. Meski demikian, Amerika Serikat terus melakukan latihan dengan menggunakan kapal induk Angkatan Laut. Latihan tersebut diantaranya operasi udara ke udara, latihan pencarian dan penyelamatan tempur, serta latihan pertahanan udara. Dilansir dari Pikiran Rakyat, dalam latihan tersebut, kelompok penyerang telah dipimpin oleh USS Ronald Reagan. Diketahui juga bahwa secara teratur, Amerika Serikat selalu mengirimkan kapal perang melalui jalur air, membangun dan memelihara kesiapan perang yang bertanggung jawab, fleksibel, dan menghormati komitmen yang langgeng untuk perjanjian pertahanan dengan sekutu dan mitra regional, dikatakan dalam sebuah pernyataan dari pihak Amerika Serikat. Angkatan Laut mengatakan operasi tersebut menunjukkan komitmen mereka terhadap kebebasan laut. Integrasi dengan mitra bersama kami sangat penting untuk memastikan daya tanggap dan memastikan pasukan gabungan dan mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Komandan Angkatan Laut Amerika Serikat Joshua Vigan, petugas operasi udara Satgas 70 di atas kapal USS Ronald Reagan, sebagaimana diberitakan Galamedia.com sebelumnya dalam artikel yang diberitakan. Pelatihan integrasi baru-baru ini diantaranya adalah Career Strike Group dan Air Force B1S. Adalah contoh terbaru tentang bagaimana kami terus bekerja untuk tetap selaras dengan semua mitra bersama kami dan siap untuk menanggapi setiap kemungkinan di seluruh wilayah. Latihan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pemerintah Trump telah berulang kali mengkritik Beijing atas penanganannya terhadap virus corona dan menuduhnya memanfaatkan pandemi untuk mendorong klaim teritorial di Laut Cina Selatan dan tempat lain. Tiongkok keberatan dengan latihan semacam itu dan mengatakan penolakan Amerika atas klaimnya di kawasan itu telah meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas. Tiongkok mengklaim 9/10 dari area tersebut yang dilalui sekitar 4 triliun dolar Amerika perdagangan setiap tahun. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam memiliki klaim tersendiri. Hubungan memburuk antara kedua kekuatan karena Undang-Undang Keamanan Hong Kong yang kontroversial, penumpukan senjata di Laut Cina Selatan, dan sanksi terhadap anggota Partai Komunis atas perlakuan terhadap Muslim Uighur. Presiden Donald Trump juga bentrok dengan Tiongkok terkait aplikasi TikTok dan WeChat yang dapat dilarang di Amerika Serikat di tengah masalah keamanan nasional.